Oke, rekan-rekan semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. SSB. 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 Oke, di sini itu ada yang baru, ada yang udah lama, katanya yang bangkit ya. Nah, jadi tadi testimoninya luar biasa ya. Jadi di JM itu ilmunya yaitu pas hayal, pas ayah, pas butuh, terus nyampak. Nah, gitu ya. Benar nggak? Kata saudara? Pasti. Soalnya saya juga mengalami. Oke, rekan-rekan. Jadi saya akan storytelling yang bercerita seputar tentang bahwa Natala ini, rekan-rekan. Karena mungkin masih ada yang baru, ada yang pertama kali juga tangan pada bahwa Natala. Yang pertama kali ke sini. Apa itu bangga? Oke, banyak ya, banyak yang baru. Oke, jadi secara garis besar ya rekan-rekan semuanya. Jadi Nabawa Natala ini adalah tempat yang paling sakral untuk kita yang meneliti ilmu di sini rekan-rekan semuanya. Karena ada yang itu di sana historinya. Ini orang Masehi sekarang itu Nabawa merancang apapun itu, atau kita mau kemana minggu sekarang, pencapaian apa yang mau kita capai. Nah, Buya itu selalu merancangnya itu di sini rekan-rekan. Karena kalau dia di Nabawa Natala, orang-orang yang di GM ini rekan-rekan belum di Nabawa Natala, itu pasti dimensinya sangat kuat rekan-rekan semuanya. Nah, makanya kenapa rekan-rekan tempat ini sangat sakral. Kalau rekan-rekan sekarang ada yang mikiran Bang Emo, ada yang mikir huta, atau mikir susah rekan-rekan, itu jangan dulu rekan-rekan. Karena di Nabawa Natala ini rekan-rekan semuanya saciru metu saucap nyata. Tahu nggak? Tahu nggak saciru metu saucap nyata? Jadi kalau kita ngomongin apa bakal kejadian, kita 3 hari ke depan, seminggu ke depan, sok coba itu pendapat saya. Nah, makanya rekan-rekan semuanya, kalau kita lagi di sini, lagi di Nabawa Natala ini rekan-rekan semuanya, kita itu pengalaman ngehayalnya halus, sudah yang jadi terapis ke Amerika gitu ya, amin, yang terkenal ketika ke Amerika gitu. Nah, pokoknya ngehayal ya, atau ngomong yang baik-baik. Rekan-rekan, saya menekankan ya, ini saya menekankan di Nabawa Natala ini jangan membawa keluhan. Oke, paham rekan-rekan semuanya? Ke Nabawa Natala ini jangan membawa keluhan. Oke, paham rekan-rekan semuanya? Oke, nah, jadi rekan-rekan semuanya, jadi ini tuh Nabawa Natala ini dibangun sampai kayak gini tuh awalnya 2000 berapa ya? 2017 kalau nggak salah 2018 ya. Jadi 2018 ini dibangun sampai sekarang ini di sini. Rekan-rekan mau tahu Buya ngebangun Nabawa Natala ini habis berapa M? Ada yang tahu? Oke, saya spill aja ya, saya kasih tahu aja. Nabawa Natala ini dari bangun dari depan sampai belakang itu Buya habis 9 M. Karena gini rekan-rekan, Buya itu tempat amanah dari guru Buya ya, sampai saya. Dari Buya itu dapat amanah. Pokoknya lamun mana kamu mulai ilmu, kamu mulai tempat ilmu mana pasti bakal kebagian gitu. Tahu nggak artinya? Kalau kamu mau bikin ngejaga tempat ini, kamu pasti bakal dapat bagian, entah itu dari apapun. Nah, itu kan amanat yang kakek saya sampaikan ya kepada Buya. Jadi Buya itu ngeliat terminal rekan-rekan, mau buka-bukaan nggak? Mau buka-bukaan nggak soal tempat ini? Oke, rekan-rekan semuanya harus tahu, karena ini masalah personal soalnya. Jadi soalnya ini masalah pribadi, cuma kayaknya ada ini saya harus mengutarakan ke rekan-rekan. Soalnya gini, ada nih, jadi Buya sama Rima pakai bahasa mutasabihat. Tahu rekan-rekan bahasa mutasabihat? Jadi memakai bahasa secara tidak langsung. Nah, ini karena bawa Natala tinggal kontribusi air ke KMM-an.
Saya habis kontribusi naon itu buyanya kemarin rekan-rekan cuma secara nggak langsung gitu rekan-rekan semuanya karena kenapa kalau dihitung untung di tempat ini buya malah untung rekan-rekan semuanya percaya nggak? Oke, kita buka-buka aja. Pertama, sebulan gaji karyawan yang ada di Nabora Natal itu bisa sampai 15 juta per bulan. Oke, 15 juta ingat ya. Oke, kemudian yang selanjutnya income pemasukan sebulan di Nabora Natal itu nggak nyampe 10 juta rekan-rekan. Cuma 5 sampai 7 juta rekan-rekan semuanya. Ini sebenarnya masalah pribadi, masalah personal. Cuman kayaknya harus utarakan ya saya di sini. Karena biar rekan-rekan tahu gimana kontribusinya Buya ke tempat ini rekan-rekan semuanya. Karena kalau masalah untung Buya malah untung di sini rekan-rekan semuanya. Tapi apa? Itu tadi rekan-rekan dari Buya menjaga tempat ini, nggak mau boleh tempat ini rekan-rekan semuanya. Nah, kalau dihitung untung nggak Buya? Iya. Itu bisa sampai per bulan itu 6 sampai 7 juta rekan-rekan semuanya. Sedangkan yang gaji karyawan itu harus sampai 15 juta. Mana buat biaya rekan-rekan semuanya? Itu mana buat Buya? Tapi bukan di situ rekan-rekan. Tapi semenjak Buya rekan-rekan semuanya menjaga tempat ini, BBH-an ada tempat ini, antusias kalau tempat ini, Bapak Ron segala rupa itu dia kan. Tapi kegantinya rekan-rekan itu bisa 100 kali lipat bertambah dulu rekan-rekan. Itu makanya rekan-rekan mari kita kontribusi ya. Soalnya channel ini lagu yang ngomong kieu bener apa channelnya rekan-rekan jadi channel tuh gitu kalau ngomong ini rekan-rekan langsung makanya ngomongnya saya gitu disangkin kok gitu. Kita punya bilang satu rekan-rekan kontribusi ke sini bangun musik sekali ke sini sambil bawa bunga kayak apa sih siap rekan-rekan semuanya. Oke, jadi kemarin pakai bahasa mutasabihat itu tangerang gitu ya. Jadi kemarin pakai bahasa mutasabihat itu nggak pada ngerti kayaknya jadi nggak perhatiin dunia rekan-rekan semuanya. Nah makanya sekarang ayo nih semuanya yang ada di sini mau seminggu sekali ya ke sini, mau 2 minggu sekali, mau sebulan sekali rekan-rekan ke sini. Bawa gitu rekan-rekan bawa bunga apa sih di sini? Kan itu salah satu kontribusi rekan-rekan ke Nabora Natal, benar nggak? Siap rekan-rekan semuanya kayak gini siap? Nah soalnya beda ya rekan-rekan. Orang yang sering ke sini sama orang yang jarang ke sini di keilmuan ini ya beda rekan-rekan semuanya. Contohnya siapa? Ada Adeni. Oke, Adeni itu tiap 2 minggu sekali pasti ke Nabora Natal. Kalau di Nabora Natal itu proses deadline 12 juta. Jadi ada yang kalau pulang dari Nabora Natal itu rekan-rekan ya. Jadi beliau tuh guru saya ya. Jadi maju apa nanti dengan maju kaca. Tahu maju kaca? Kaca 500 perak. Jadi gampang banget rekan-rekan karena emang dimensinya luar biasa betul ada. Nah itu ya dari kelihatan itu pergerakan yang suka ke Nabora Natal sama yang jarang ke Nabora Natal rekan-rekan pasti beda itu hasilnya. Maka rekan-rekan mau dicobain mau? Oke, siap. Kita lihat kontribusi rekan-rekan semuanya. Oh mungkin itu aku berbicara sebentar tentang Nabora Natal karena kalau sejarahnya terlalu panjang mungkinnya panjang itu gitu aku nggak bakal beres satu malam gitu ya. Nah makanya tadi cuma saya pengen mengutarakan aja gitu ya karena Buya tuh kalau di Nabora Natal ini nggak ada ini kan dari bukannya untung malah buntung gitu rekan-rekan semuanya tapi rekan-rekan semuanya Buya nggak dikasih buntung gitu karena Buya bergantinya dari yang lain 100 kali lipatnya bukan itu Buya khusus rekan-rekan semuanya. Nah itu ya rekan-rekan jadi ayo kita sama-sama bangun di tempat ini sudah rekan-rekan nyimpan bunga matahari atau di situ. Nah nanti kalau suatu saat ada jaringan di situ itu punya matahari punya dua itu gitu kan bisa kayak gitu ya. Jadi ada peninggalan gitu rekan-rekan di sini tuh namun curang saudara mah ya patirasan rekan-rekan di sini itu ya rekan-rekan semuanya. Jadi siap rekan-rekan semuanya menjaga Nabora Natal siap? Oke, karena nggak bakal ada WBTP, nggak bakal ada ACC dari pemerintah kalau nggak ada tempat ini rekan-rekan semuanya. Tempat ini tempat ilmu rekan-rekan semuanya, tempat yang sangat
sakral. Saya tekankan sekali lagi di sini. Jangan seucap-ucapnya kalau di Allah Taala, tetap berpikiran positif. Siap rekan-rekan berpikiran positif. Oke, mungkin itu mungkin aku sedikit cerita mungkin ya dengan masalah internal di bawah gitu ya rekan-rekan. Nah, jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nah, rekan-rekan semuanya ada yang tahu nggak selanjutnya kita bakal apa? Enggak ya, masih misteri. MC juga belum tahu. Nah, jadi di sini semuanya ada 100 orang ada ya. Nah, jadi ntar dibagi 4 lagu mungkin Amuy sini dulu. Nah, jadi Amuy ntar itu kita dibagi 4 lagu ya. 4 kelompok. Terus untuk ketuanya itu di voting ya, tiap kelompok itu mau yang jadi ketuanya siapa. Misal dari grup ini ya 25 orang, ketuanya Mas Rintil iya. Jadi di voting terbanyak siapa, nah itu yang jadi ketuanya, ketua regu. Oke, nah kemudian Amuy yang selanjutnya tiap regu itu harus punya yel-yel Amuy, karena nanti bakal dapat door prize dari Buya ya 500 sampai 1 juta gitu kalau ya. Bagian duit lu pada makan duit. Nah itu mungkin kamu jadi 4 lagu, tiap lagunya itu harus ada ya. Terus kita ada perlombaan kita. Jadi nanti ada juara umum, beda lagi itu hadiahnya. Siap itu siap? Siap sudah. Siapkan yang terbaik Anda mungkin ya itu rekan-rekan dulu. Jadi mungkin itu saja aku yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya. Mungkin kita bisa sharing lagi yang di luar ini. Mungkin sedikit saja. Terima kasih rekan-rekan SSC semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dong untuk guru kita yang sangat luar biasa ya. Kami luar biasa rekan-rekan sekalian yang telah memaparkan mengenai Nabawada Talak ya. Jadi tempat ini bukan tempat biasa-biasa rekan-rekan sekalian ya, tapi Nabawada Talak ini adalah tempat yang sangat sakral rekan-rekan sekalian ya. Maka dari itu rekan-rekan sekalian, guru kita menyampaikan bahwasannya sebelum kita keberangkatan ke sini itu dipersiapkan dulu impian-impian kita rekan-rekan sekalian, betul nggak? Maka rekan sekalian sepulang dari Nabawada Talak ini yang impian kita akan terwujud rekan-rekan sekalian. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, baik rekan-rekan sekalian, masih semangat semuanya ya. Benar nih. Oke. Jadi rekan-rekan sekalian, sekarang kita akan menyambut guru kita yang sangat luar biasa ya, yaitu beliau salah satu master dari Raksa Jiwa rekan-rekan sekalian. Jadi akan ketahuan oleh guru kita rekan-rekan sekalian jiwa rekan-rekan sekalian seperti apa. Maka dari itu silakan fokus ya. Oke, kita sambut sama-sama guru kita yang sangat luar biasa, Master Raksa Jiwa. Siapa beliau? Master Agus Ridwan. Tepuk tangan guru kita yang sangat luar biasa. Luar biasa ya. Gimana masih semangat itu? Semangat ya. Saya itu datang jauh-jauh dari sini, dari Bekasi ke sini. Tapi ke sini nggak semangat saya ya. Tapi alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah menjelaskan tentang dia bahwa ini adalah tempat yang sakral. Terus tadi juga ada testimoni itu nyata adanya ya Mas ya. Nyata adanya itu bukan ada dan di dalam ini semuanya nyata yang saya lihat itu semuanya nyata. Jadi testimoni itu benar-benar mereka itu atau beliau tersebut itu sudah membuktikan dari nol membuktikan mereka berhasil ya. Itu jadi dengan beliau itu jelas ya. Jadi sebetulnya saya pikir bukan ini yang baik banget. Kabar-kabar itu ini kita kenal ya. Tapi barusan ada clue ya, ada clue tadi kata ambil mau ada fan ya, ada fan hadiahnya berapa ambil? 500 sampai 1 juta edan itu edan 500 sampai 1 juta dibagi 4 kelompok berarti ya, 4 kelompok nanti mungkin secara bersama ya.
Cuman nanti ini dalam permainan ini rekan-rekan, jadi diharapkan di situ itu konsentrasi, satu kerjasama ya, dengan kelompoknya, yang keduanya konsentrasi, ya itu. Jadi kalau nggak konsentrasi kerjasama itu bakal pecah. Makanya dibutuhkan di sini bukan hanya konsentrasi secara orang atau individu, tapi konsentrasi secara grup. Ya, nanti rekan-rekan silakan berikutnya nanti mungkin ada ketuanya ya dari masing-masingnya. Yaitu ingat tadi kita master kamu ya, Mas Mulyadi. Jadi kita fokus kepada arahannya kawan. Ya, jadi kalau kita mempunyai rencana, punya impian, jangan fokus kepada impiannya, tapi fokus kepada arahannya. Dan demikian nanti dalam permainan ini. Asal usul tiap regunya itu ada namanya. Tuh, namanya. Ya, jadi tiap regu ada namanya itu regu apa itu. Oh iya. Regu Sipio, apa bebas lah. Contoh. Ya. Cuma saya tes dulu nih, saya mau tes dulu nih. Sejauh mana nanti persiapan rekan-rekan untuk konsentrasi di secara individu ataupun secara kelompok. Oke? Siap? Siap ya? Saya tes nih konsentrasinya ya. Siap ya? Oke, semuanya angkat tangan, tangannya coba. Ambil digerak-gerakkan. Ya kita ya kan dua-duanya tangan kiri juga ambil goyang-goyang juga tangan kiri juga tangan kiri sekarang angkat dua-duanya turunkan tangan kanan angkat tangan kanan turunkan tangan kiri angkat tangan kiri turun dua-duanya, naik dua-duanya, tangan kiri turun, yang belakang, konsentrasi, ya turun, terus konsentrasi, sekarang silakan rekan-rekan pegang hidungnya masing-masing, yuk. Ada yang salah tadi. Nah, berarti bagus ya. Nah, siap ya konsentrasi ya. Biasanya kalau pegang itu mana kayak bingung gitu. Mana sih yang Oke, yang kedua konsentrasi yang kedua. Ya, hari ini kita akan menentukan yang nanti ya. Oke, kalau saya ini kita baju warna. Ada baju hitam. Kalau ibu-ibu itu kerudungnya warna hitam ya. Ini tasnya kan tas apa? Warna hitam. Pak Amur bajunya warna hitam. Kalau kelurung tidurnya titik-titik hari. Apa? Kalau lawan tidurnya titik-titik hari. Ada yang siap siapa tadi? Berapa siang? Jadi kalau ada yang malam siapa tadi? Tidurnya malam ya. Jadi kalau yang lainnya siang gitu. Itu gimana benar saya bingung. Yang benar itu siang sama malam sih. Nah, siang. Ya, kamu tidurnya malam, ayo tidur lebaran berat kita lawan kabudangnya nanti. Ya itu ya kepada mudah-mudahan rekan-rekan siap presentasi ya, jangan chemistry nanti masing-masing grupnya dipersiapkan. Nanti sudah mulai barusan dan mudah-mudahan rekan-rekan nanti nggak terjebak ini ya dalam grupnya masing-masing dan mudah-mudahan rekan-rekan diberi pemenang yang lumayan 1 juta ya. Jangan sampai terjebak awas kayak barusan ya, lawan ini titik-titik kali ya. Iya, jadi makan malam. Nah itu ya, makanya konsentrasi kita harus hati, memang benar-benar jangan kita mengambil keputusan cepat, terlalu cepat ya. Oke, apalagi kita mengambil keputusan dalam keadaan marah tidak boleh. Ya, betul. Makanya ada dua kita itu ya, jangan-jangan mengambil keputusan di saat kepelacol. Benar-benar dan jangan suka dibilangi di saat bahagia awal. Kan bahagia mana pun jadi benar.
ya hati-hati gitu ya. Untuk kekayaan kacau ya masih janji orang pada pernah janji ya. Kalau bahagia masuk seperti gitu sama begitu ya. Namun itu masa karena ini mendekati soma ya juga tidak banyak ini mudah-mudahan rekan-rekan semua tetap semangat sampai dengan selesai nanti acara ya. Ini acara yang terakhir itu apa sih? Acara puncaknya itu apa sih? Gawastu ya. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti di acara puncak nanti Gawastu rekan-rekan bisa mendapatkan doa ya. Mendapatkan doa di sini bersama keluarga kita ya. Kemudian sesi menyuapkan doa kita ya. Dalam acara puncak nanti. Tapi sebelumnya kita berdoa. Nah, mungkin itu pesan yang saya sampaikan. Artinya saya tetap dulu bersama dengan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita Mas Sedikit yang luar biasa. Oke, rekan-rekan sekalian siap nih buat tim ya. Oke, jadi 4 kelompok ya. 4 kelompok, jadi per kelompoknya itu kurang lebihnya 25 orang ya. Dan jangan lupa rekan-rekan sekalian dari tiap-tiap kelompoknya itu harus ada pemimpinnya ya, ketuanya. Satu harus ada ketuanya siapa, kemudian juga harus dikasih nama ya, nama kelompoknya apa gitu. Tadi kata Liman selintir lama Sri kami selintir contohnya gitu ya. Itu rekan-rekan sekalian siap semuanya ya. Oke, jadi harus kasih nama dulu kelompoknya namanya apa, terus ketuanya juga siapa, dan jangan lupa rekan-rekan sekalian untuk penilaian juga di sini ada yel-yelnya ya. Di sini juga ada tanding yel-yel ya. Yel-yel nih rekan-rekan sekalian. Silakan rekan-rekan sekalian bentuk kelompoknya kurang lebih 25 orang per kelompoknya, buat juga nama kelompoknya apa dan juga pemimpinnya siapa atau ketuanya siapa. Kemudian buat yel-yel menarik mungkin. Siap? Oke, rekan-rekan sekalian mungkin kita disemua dulu. Silakan rekan-rekan sekalian sambil persiapan. Oke, saya tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Garut. Siap sekalian ya. Gimana? Oke ya? Oke ya? Tepuk tangan dulu dong ya. Untuk dari Riko 1 Galuh yang luar biasa ya. Oke, kita lanjut kembali. Dari kelompok kedua ya. Dari kelompok kedua dari Badak Serikandi dari kelompok goyang.
Are you ready? Oke, perkenalkan dulu dari tim mana ya, kelompok berapa? Perkenalan dulu. Oke, siap semuanya? Perkenalkan kami dari koordinat Goyang Goyang. Bestri kami siap. Bestri kami go go go. 1, 2, 3. Pokok kacil. Dari koordinat yang punya slogan tiga pilar harga mati, tiga pilar harga mati. Ini kami juara luar biasa. Terima kasih teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari grup Joker City Tour. Untuk jadikan nyata. Tapi tak bisa. Luar biasa. Oke, mana tepuk tangan kalian dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari tim. Oke, siap. Ulang enak. Wah. Ya, selama saya ikut diklat, saya orang anak pemulanya. Saya beliau juga. Selama saya ikut diklat nih sekarang, ada aneh di mana setelah dipegang sama direktur utama, suasana itu tidak ada lelahnya yang saya lihat itu. Sebelum itu beliau. Luar biasa, saya sampai dari tadi di sini melihatnya biasanya anak-anak itu lelah nggak tidur, tapi setelah dipegang sama beliau dan beliau ini nah jadi karyawan traktor. Kami urus paling dikir kami jauh yang paling oke siap. Terima kasih pada oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Pak Guru Besar Buya Agus Muslim
guru kita semua. Alhamdulillah kita sekarang bisa bertatap muka, bisa langsung ketemu dengan beliau yang biasanya kita di Zoom, sekarang bisa langsung ketemu dengan guru kita semua. Dan terima kasih juga Pak Direktur Utama Ambi, salam hormat dari saya yang sudah mewakilkan. Kalau misalnya tanpa beliau belum tentu ramai, benar nggak? Saya sampai tadi terhipnotis. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih juga. Patut kita contoh nih, hadir dari sekian banyak orang yang bisa hadir, ini hanya satu-satunya orang yang paling istimewa yang bisa hadir. Dan terima kasih juga Kak Andeni, dan terima kasih juga Kak Afif Permana, terima kasih juga Kak Kamjek, terima kasih juga Kak Nopal, terima kasih juga Kak gratis jadi MC. Hanya honoran ya, untuk saya ibu ya. Dan terima kasih, tanpa berkat guru-guru kita ini, kita nggak mungkin bisa hadir di sini. Betul nggak? Betul. Makanya saya juga berterima kasih ke rekan-rekan semuanya, sahabat-sahabatku yang sekarang hadir datang ke sini. Padahal saya ini berbicara kemarin pulang dari Sumedang, dari sini nggak terlalu banyak cerita yang namanya di waktu. Cuma saya menceritakan perjalanan hidup saya dulu. Perjalanan 2020 mungkin saya di sini sempat berdoa rekan-rekan semuanya, ya Allah saya pengen mobil. Kenapa? Karena waktu itu saya punya mobil, tapi mobil itu akhirnya mobil apa? Mobil Avanza bodong. Begitu ada pun polisi terkena diberikan. Itu salah satunya. Dua, saya juga dulu 2020 itu juga saya sendiri tidak punya pasangan hidup. Itu saya dulu begitu. Dan ketika saya juga di Bekasi itu gak punya tempat tinggal atau rumah. Tapi berkat saya di sini, kata Buya itu, Rai berdoa di sini. Satari celokan yang berdoa di dia. Hayang tahun cenadai. Saya berdoa di sini. Alhamdulillah 6 hari kemudian saya dipertemukan dengan istri yang tercinta. Enam hari maka si nabadak ala itu. Oke. Dan 11 hari saya itu 6 hari ketemu, dan 11 hari itu langsung pernikahan. Dan yang menikahkannya itu beliau ini, bukan beliau. Jadi tadi nggak jadi. Siapa dulu naik kemudian. Oke. Dan dari situ setelah saya nikah, saya memberikan waktu itu kado terbaik ke istri, yaitu 1 mobil Fortuner. Dan alhamdulillah dari situ saya mempunyai sebuah yang disebut rumah peperangan. Nah itu perjalanannya. Jadi perjalanannya hati-hati rekan-rekan semuanya. Kita di sini, kita di Wasu, kalau melihat secara kasat mata, melihat sini hanya batu, melihat ke sini hanya curug, melihat ke sini gunung dan ke atasnya. Padahal dipandang sebelah mata kan gitu ya. Kalau menurut pemahaman atau visual. Tapi saya di sini merasakan. Saya di sini membuktikan. Berbicara konteks rasa itu adalah berbicaranya bukti, bukan kata-kata. Makanya saya di sini itu bisa membuktikan. Dan apa yang Buya Agus Muslim berikan ke saya bisa buktikan. Nah ini salah satu rekan-rekan semuanya. Saya berterima kasih rekan-rekan semuanya menyempatkan hadir sekarang, karena semua orang dari rumahnya masing-masing datang ke sini itu mempunyai yang disebut segudang harap,
harapan. Saya paham semuanya, dari si A, si B, si C, si D, si A, si K, B yang datang ke sini itu semuanya mempunyai impian. Dan saya yakin Buya Agus Rusli minggu kemarin cerita dengan saya di sini. Kata Buya, Dai, bagi rekan-rekan Sunda Sumbawa Jayagiri yang mempunyai sebuah kecintaan terhadap ilmu ini, coba sampaikan siapa aja. Dan saya tidak menargetkan kemarin itu, mohon maaf apa Kian Santang mungkin ke yang lain, karena berbicara konteks kemarin itu saya konteksnya itu hanya menyampaikan bagi orang-orang yang mempunyai sebuah kecintaan, tidak ada paksaan dan bujukan. Itu kan salah satu kemarin. Makanya saya sampai terharu di sini, sampai merasa ya Allah, tiba-tiba ini sampai 100 orang. Padahal target itu padahal target itu kemarin baik Buya ke 20 kali bagi orang yang mau. Tapi ternyata semuanya itu, orang-orang yang ada di sini itu semuanya itu mencintai tempat ini. Itu salah satu saya sampai terharu. Nah sekarang rekan-rekan semuanya, di momentum 2025 itu semuanya tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang kebetulan. Bahkan Buya Agus Rusli kemarin itu memberikan arahan tempat mungkin ke saya di sono. Bahkan tempat ini itu bukan punya siapa-siapa, tempat ini adalah rumah kita bersama. Nah itu salah satunya. Makanya kita di momentum Badar Pancasona sekarang ini, Badar Pancasona. Jadi tidak ada yang kebetulan, semuanya sekarang di momentum Badar Pancasona. Jadi yang disebut Badar Pancasona itu besar di 5 sisi kehidupan. Berarti sekarang ini adalah perwakilan rekan-rekan itu datang ke sini, hati-hati besok atau kedua, ketiga, keempat itu bisa membawa 100.000 dan 10.000. Saya yakin rekan-rekan semuanya, apa yang disampaikan Guru Besar Buya Agus Rusli terhadap saya selama saya 2015 dulu, saya di bawah tuh, saya di Pokok di Batu di Kirta, saya fotonya di awal. Saya datangnya ke sini itu pakai di Batu gini, dalam keadaan disebut tahu kan kaludi dai. Tahu kaludi teh meskipun bener susah, bener bingung, bener anu teboga harapan. Tapi begitu datangnya ke tempat ini, saya di sini pertama itu 2015 saya datang ke sini. Cuma karena perjalanan 2015 itu belum jelas, kadang kontraktor, kadang yang belum jelas lah, belum fokus. Tapi setelah saya 2018 Agustus bulan 7 saya baru fokus di Kudus Terapi. Nah itu salah satu perjalanan saya. Dan 2020 saya baru bisa ketemu dengan Buya. Waktu itu Buya nggak arewas ke saya. Bodai di sini nggak borowo punya tarik. Sia hayang naon di dia mau pakai nyebutkan di Jawa. Yang penting sia hayang keyakinan ke tempat dia. Dan ini salah satu tadi yang saya ceritakan pembuktiannya. Ini buktinya, lain kata-kata. Kata satu ngomong yang berbicara itu adalah bukti. Nah itu salah satu pembuktiannya. Punya si Unung, punya istri yang tercinta, tercantik. Alhamdulillah ya. Makanya di momentum sekarang Badar Pancasona tadi saya cerita dengan Buya, ngobrol panjang lebar dengan Buya. Saya pengen menggali, Buy. Saya bertanya, di momentum Badar Pancasona itu sekarang ini adalah visi misinya kemana sih, Buy? Tadi Buya kebetulan mungkin alam itu memberikan ke saya apa ya? Jadi alam itu memberikan tanda ke saya, kok kayak nyahuan Busri, kok gitu nyahuan. Saya dengan Buya tadi berdua, saya di bawah. Karena kadang-kadang hujan itu panas. Nyahuan gigi, oke. Saya berdua ngobrol dengan Buya langsung. Saya pengen menggali yang disebut Badar Pancasona.
Apa sih yang disebut Badar Pancasona? Yang disebut mukir diri muatkeun rasa nyiptakeun surga anunya. Jadi kesimpulan rekan-rekan semua, tadi yang saya simpulkan cerita dengan guru besar Buya Agus Muslim itu adalah kita sekarang minimal di tahun 2025 kita ini harus mempunyai pendukung yang disuruh minimal 4 orang. Itu salah satu minimal 4 orang. Itu yang disebut Badar Pancasona. Badar Pancasona. Karena apa? Karena berbicara Badar Pancasona disebut bahagia, itu bahagiakanlah orang lain kalau kita pengen bahagia, sehatkanlah orang lain kalau kita pengen sehat. Minimal orang yang hati jelema opat minimal. Di bawah kita orang fakir, miskin, pengangguran di lapangan banyak sekarang. Kita kuatkan dengan ilmu ini gimana cara jadi pendukung ke GM kita, ke GM terapi, ke dusun terapi kita sebagai terapi. Dia kurang babacok dia kurang naon gitu kan ya, dia kurang ngejualan obat terapi nanti. Tapi minimal manehna ngomong-ngomong kurang, oke? Itu termasuk pendukung itu yang disebut Badar Pancasona. Itulah yang saya simpulkan tadi setelah saya ketemu dengan Buya. Apa sih maknanya yang disebut Badar Pancasona? Berarti yang disebut Badar Pancasona itu di hidup kita ini bukan hanya sekadar hidup. Ilmu ini bukan dinikmati sama kita. Ilmu ini dimakan sama kita. Semalam datang ke sini, aplikasi bola menang duit 2 juta. Berarti bukan untuk teteh doang ilmu ini, tapi ilmu ini gimana cara orang lain merasakan seperti teteh. Nah itu yang disebut Badar Pancasona. Badar Pancasona. Jadi bukan kita doang yang bahagia bukan kita doang yang closing loba duit tapi gimana caranya orang di luar kita sekarang banyak pengangguran, fakir, miskin, orang-orang yang tidak produktif. Karena jangan aneh, termasuk saya pribadi masuk ke Gusmus ke sini itu tidak produktif, sampah, tidak berguna, sama keluarga dipandang sebelah mata. Anjing bunuh bijarian masih kena dihargaan, tapi seorang bodai itu dihargaan. Karena Pak anjing bunuh masih laku dijual kena kabata. So, bata dibaruri kene anjing bunuh digoreng di bata, tapi angge bunuh air meliwah. Aing. Kembali baru moge, kakak dengen kene baru. Itu perjalanan. Apa? Utamanya kubu bau miskin. Nah itu salah satunya. Kebayang. Kita tidak ada satupun, makanya manusia itu ayat-ayat bahasa dan hadis yang disebut bahlulah. Oh benar jadi dia sekarang sampai darajat belum mati lebih satu benar atau masih kena laku kene kabata gitu. Tapi jelema air semoga air keyakinan jelema semoga potensi untuk bermanfaat untuk orang lain. Nah, ya kalau itu satu karena saya hadis saya merasakan sendiri itu yang ada saya. Nah itu rekan-rekan semuanya, makanya kita sepakat di 2025 sekarang ini kita sekarang sambut perang Badar sekarang ya, yang disebut momentum momentum Badar Pancasona. Jadi momentum Badar Pancasona itu sekarang ini adalah gimana caranya kita ini tumbuh dan berkembang. Nah, salah satu mungkin yang disebut bahagia yang sesungguhnya itu adalah sebaik-baiknya manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Makanya kita sekarang dengan Andeni di LKP Lama di Bekasi itu kita mendirikan dan 10 titik lagi tempat. Secara teknik rekan-rekan semuanya, begitu rekan-rekan semua di lapangan menemukan fakir dan miskin, sok bawa ke LKP. Jadi ayeuna momentum 2025 itu kita di Sunda Bawah Jagiri itu 1 titik lagi yaitu LKP Lama. Jadi semua rekan-rekan di lapangan menemukan pasien bawa ke LKP.
hayang jelema miskin bawa kayak kafe kembali atuh lumayan capek oke meren bagi dua atuh sok diatur meren secara teknik rekan-rekan semuanya. Jadi kita sekarang sepakat pulang dari sini itu membawa pesan sekarang ngecah dukung agama ngecah dukung guru ayah aplikasi pembuktian lagi batu cara lagi naon diragukeun aki kok naon diragukeun kurang apa kok yang diragukan kita di sini? Tidak ada yang diragukan di sini, jelas kita berbicara konteks investasi di sini. Coba berarti tidak naon masalahnya kembali lagi ke diri kita. Kita sekarang di sini asal daek itu yang ngomongna bari mencorong, bari berekspresi, bari ngayakinkeun. Bagaimana KGM ada benar itu nanya. Orang aing mau cacak aing bunuh aing ke Cibari. Tiap preman anjing aing preman, au gagal itu mah bunuh aing. Kan gitu aing ngomongna terutama untuk beliau. Itu salah satu perjalanan saya meyakinkan. Kenapa? Karena saya yakin merasakan di keilmuan ini sebelum orang lain pun saya dulu merasakan. Makanya saya jamin jika cekat-cekat ada pun aing mabukan gitu di proses itu mabukan. Oh, jika preman aing preman aing lamun dia ngalakukan ilmu ya gagal gua bunuh aing pantuannya nggak bunuh aing. Nah, itu salah satunya. Nyai udah sama baik-baik. Ada yang mengiringan mudah-mudahan ini ada bagian. Kayaknya naik ini gitu. Benar air. Oh, kenapa? Karena jelema aina yang opini gagal, yang opini gagal, yang gagal. Ayat multi level Tokyo. Ya. Naon? Multi level gitu. Apa yang turun lain gitu. Benar enggak kalian semuanya? Tapi begitu seseorang ada jaminan hidup, saya jamin Anda begitu Anda melakukan ilmu bunuh borok. Nah itu salah satu yang saya tegakkan ke beliau. Terbukti ya? Terbukti rekan-rekan semuanya bahwa Denny Aing orang Jampang datang ke Bekasi. Aing minta waktu 100 hari, 110 proyek, 10 minggu, 10 bulan. Dia keturun hati, Aing betul ke Aing. Umah aing bae coba setengah hati nuturkeun manehna. Terbukti gak rekan-rekan semuanya? Terbukti rekan-rekan semuanya. Kalau kita di sini daek nuturkeun, daek nutut ngairukan gitunya. Moal naon nu terjadi. Oh, nu terjadi asal daek nuturkeun. Dan saya pribadi di sini apa sih kemampuan saya daek nuturkeun. Saya ngawaro kumaha teu kuya perjalanan air rekan-rekan semuanya ini saya tegaskan. Tunda sebawa diri itu tidak ada yang kebetulan. Karena dari dulu saya meyakini yang disebut konteks sejarah atau yang disebut budaya. Karena hayatul fatah itu disunahkan, yaitu disunah sebawa jaya diri. Padahal perjalanan dulu mungkin saya mau ketemu dengan Buya itu jauh karena langit. Aing serpo boge bangjek hayang panggil Buya di kejauhan itu tuh bisa panggil Buya kieu teh tuh bisa. Itu 3 tahun 4 tahun ke belakang rekan-rekan semuanya. Tapi dengan perjalanan kita sekarang ini kita sampai ke puncak tertinggi rekan-rekan semuanya. Saya mengajak rekan-rekan Sunda sebagai gini, inilah Buya, inilah yang punya ilmu ini, inilah kebenaran rekan-rekan. Padahal perjalanan kita dari hulu siapa pula boro-boro kita semua yang panggil Buya ditutup doang kita jauhan rekan-rekan semuanya. Boro-boro bisa kirim ke Buya. Tapi dengan perjalanan 2025 sekarang bisa langsung dilatih dengan Buya rekan-rekan semuanya. Ini adalah ini yang disebut jadi Sunda sebagai gini saya enak sampai ke puncak tertinggi sesuai mengaku dari orang aida tinggal naon tinggal berekspresi karena jika bakal melanjutkan ilmu ia tidak sejarah tetap Sunda sebagai gini aida yakin tadinya pada awal
aing ngajak gelut, loba aing jalan-jalan, banyak rekan-rekan semuanya. Tapi saya yakin apapun yang saya lakukan ini demi tegaknya ilmu Allah. Buya Agus Rusmin dan saya tahu ucapan sesuai dengan perbuatan. Saya mencari guru kemana-mana, waduh, yang ngerti ucapan dan perbuatan nyambung. Tapi begitu saya dengan Buya, antara ucapan dengan perbuatan itu nyambung. Inilah yang saya yakini, makanya saya siap bertanggung jawab rekan-rekan semuanya. Kalau rekan-rekan semua mengikuti arahan bimbingan Buya, semua pasti saya sayang rekan-rekan semuanya. Makanya di momentum Badar Pesona sekarang ini siap kita buktikan rekan-rekan Buya. Minimal obat itu yang itu. Makanya saya syarat tujuan mendatangkan dia berarti dengan sesingkat mungkin guru jadi obat ratus. Nah itu rekan-rekan semua. Ada yang kebagian. Itu kalian semua doang. Kan itu. Lu hayang gede ayeuna dia siap minimal obat. Kan gitu. Da otaknya cager, patenya cager. Gerak-gerak kan? Pasti bakal bahagia. Nah, ya otak naik gaangan mah, hati naik gaangan, lupa naik gaangan. Pasti hati lagi gaangan. Nah, gitu. Apa yang dia ucapkan berarti apa yang dia pikirkan. Nah, makanya rekan-rekan semuanya, tapi saya yakin ya rekan-rekan semuanya, karena ini hasil dari orang-orang yang istimewa yang datang ke sini. Tidak ada paksaan atau bujukan, bobo bandingin sama emosi dan kompos. Itu benar, tong maksa, tapi benar-benar ini bagian dari keajaiban yang datangnya ke sini semuanya. Berarti karena kecintaan, kali cinta apa pasti bakal anak. Begitu mungkin Buya lagi, apa nuhun, rekan-rekan semuanya, saya saking mana ya? Antusias terharu 2025 sekarang ini bisa langsung berhadapan dengan Buya, langsung semuanya dilatih, diberikan ilmu yang benar, pemahaman tentang keilmuan konteks GM yang sesungguhnya itu seperti apa sih. Makanya ini adalah momen kita langsung berhadapan dengan Buya. Buya menceritakan ilmu ini yang sesungguhnya. Atur nuhun Pak Dirut, atur nuhun juga Ambus Rid, atur nuhun juga Belemian, dan terima kasih rekan-rekan semuanya. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.